Selamat pagi, Ibu ucapkan kembali buat para siswa-siswi Ibu dan juga para orang tua yang ada di rumah. Apa kabar? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita masuk di subtema yang kedua, PB ke-5 dan juga ke-6 untuk muatan pelajaran IPS, PPKN dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kembali padamu Tuhan untuk memulai setiap aktivitas kami. Kami mau belajar, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami sehingga kami memperoleh ilmu melalui video pembelajaran yang kami lihat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk dan Ibu rangkum pembelajarannya untuk pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dengan pembelajaran IPS terlebih dahulu. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Nah, keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Nah, ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita mulai dari agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua agama Kristen Protestan, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Sama dengan Kristen Katolik, ya. Oke, agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadah pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah vihara, hari besar keagamaan Waisak, Asadha, dan hari Kathina. Yang terakhir agama Konghucu, kitab sucinya Sisuwujing, tempat ibadah kelenteng, hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, dan Cap Gome. Nah, kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu masih ingat dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, hari ini merupakan lanjutan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada hubungannya dengan membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Tidak semua isi teks itu kita tulis, tetapi kita ambil bagian-bagian pentingnya, ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu kita harus baca dulu teks itu secara seksama. Yang kedua kita gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Nah, yang ketiga kita harus catat hal yang penting yang kita temukan saat membaca. Kita buat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, kita buat ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Lalu kita urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang terakhir kita bisa gunakan kalimat yang ringkas. Hindari pengulangan kata dan bahasa yang tidak efektif. Ibu sarankan kita menggunakan kalimat penghubung. Misalnya, ketika itu, di mana, apalagi kalimat penghubung dan, atau, tetapi, seperti itu. Oke, coba kamu buka buku kamu pada halaman 120. 122, 123. Di sana ada teks tentang Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda. Udin beragama Islam, Edo Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah, dari paragraf yang pertama ini terlebih dahulu kita cari gagasan pokoknya. Ingat ya, gagasan pokok itu gagasan atau ide utama dalam setiap paragraf. Nah,
Ibu garis bawahi, gagasan pokoknya itu Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Itu pada paragraf pertama. Paragraf kedua, perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Jadi gagasan pokoknya itu perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Oke, paragraf yang terakhir. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia berregu. Masih ingat ya permainan bakia ya? Nah, sebelum berlomba mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Nah, mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, gagasan pokoknya itu terdapat di akhir paragraf anak-anak ibu. Tidak selamanya gagasan pokok itu terdapat di awal, bisa di tengah dan bisa di akhir. Nah, jadi dari ketiga gagasan pokok ini kita gabungkanlah dia dengan mencatat gagasan pokok sama dengan menulis ringkasan teks. Nah, paragraf pertama, kedua, ketiga itu kita gabungkan sehingga terjadilah seperti Udin, Edo, dan Beni. Kita susun dia menjadi sebuah ringkasan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Perbedaan budaya dan agama bukan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Inilah yang dinamakan ringkasan. Jadi, ringkasan itu diambil dari beberapa ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama, disusunlah menjadi satu kata yang namanya ringkasan. Oke, anak-anak ibu sudah paham ya? Nah, untuk tugas kamu silakan kamu baca dan kamu pahami, kamu ulang lagi video pembelajarannya supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide ibu ini. Ibu yakin semua jawabannya ada dalam video pembelajaran. Terima kasih buat anak-anak ibu yang setia menonton pembelajaran ibu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.